carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara, mencari uang adalah mudah, ya, memerlukan kecerdasan otak. Sudah dapat uang, tapi mencari Tuhan memerlukan roh yang menyala-nyala. Mencari Tuhan memerlukan penyangkalan diri, penyalipan daging. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Sebab banyak orang tidak bisa menyalipkan diri dari keinginan dagingnya. Tuhan berulang-ulang mengajak kita untuk membangun suatu persekutuan dengan Tuhan dan mencari wajahnya. Sehingga kita mengalami realita hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi di sini dikatakan tidak selamanya. 2 kali disebut artinya sesuatu yang penting. Ya, bahwa tidak selamanya. Jadi ada satu waktu di mana kita tidak bisa menemui, ada tenggang waktu di mana kita tidak bisa menemui dan dia tidak berkenan ditemui. Saudaraku, inilah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita, yaitu menyingkirkan keaktifan agamawi, ritual-ritual yang kosong, kering, dan mati, dan mulai kita mengalami hadirat Tuhan, perkara-perkara surgawi di atas muka bumi ini selama kita masih hidup. Seperti Yesus waktu di dunia, ia selalu terhubung dengan Bapa di surga. Inilah yang merupakan kekristenan yang sejati. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ini berbicara tentang sesuatu yang real. Mengapa hidup kita harus dipimpin Roh Kudus? Karena Bapa di surga itu ada roh. Kita sudah dimeteraikan oleh roh, sehingga kita ini menjadi manusia roh. Dalam 1 Korintus 2 ayat 12 berkata bahwa kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Apa yang Bapak berikan kepada kita adalah dalam dimensi rohani, dalam bentuk roh. Dia berikan lewat Roh Kudusnya. Oleh karena itu kita perlu dipimpin oleh roh. Dan Roh Kudus membawa apa yang Bapak beri dalam roh, di dalam manusia kita, ini secara nyata. Tetapi sangat disayangkan, banyak orang Kristen yang kurang memahami arti kehadiran Tuhan atau realita Tuhan yang nyata. Karena memang untuk sekian waktu lamanya kekristenan dari abad ke abad hanya menyajikan ritual keagamaan. Tapi apa yang dikatakan dalam kitab Yoel pasal 2, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, gereja. Tidak lagi memakai ritual keagamaan belaka, tetapi gereja akan mengalami hadirat Allah. Saudaraku, segala kebutuhan lahiriah kita sebetulnya sudah Bapak sediakan di dalam alam roh, dalam dimensi rohani yang nyata. Tetapi karena kita ini sering gagal untuk berhubungan dengan realita Tuhan, perkara-perkara rohani, maka kita merasa cukup puas dengan segala perasaan yang ada. Semua yang Allah berikan pada kita dalam alam roh, itu diperlukan kesadaran kita untuk kita membangun manusia rohani itu. Karena itu dikatakan carilah Tuhan, ya. Latihannya dengan kita berdoa, membangun persekutuan dengan Tuhan. Tuhan itu adalah satu pribadi yang nyata, ya. Sebagai pribadi yang real, ya, memanggil kita untuk bersekutu dalam hadiratnya. Ketika kita mengalami persekutuan dalam hadiratnya, maka kita sedang mengalami perjalanan hidup yang tidak sekedar Kristen agamawi, tetapi akan lebih bersifat rohani, Emmanuel, Tuhan berserta dengan kita, sungguh-sungguh nyata. Saudara, kita melihat contohnya Abraham. Abraham itu membangun persekutuan dengan Tuhan. Kemana Abraham pergi, selalu membangun mezbah bagi Tuhan. Lewat Terah bapaknya, dia menerima panggilan untuk pergi dari Ur-Kasdim menuju ke tanah Kanaan. Suatu hari Tuhan berfirman pada Abraham, Abraham, jangan takut, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Terus Abraham berkata, Tuhan,
buat apa engkau memberkati aku berlimpah-limpah kalau aku tidak punya anak? Engkau tidak memberi aku keturunan. Karena semua berkat ini nanti jatuhnya akan kepada Eliezer, hambaku, ya, pembantu ya. Lalu Tuhan berjanji, orang itu tidak akan menjadi ahli waris. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar. Coba lihat bintang di langit, hitunglah bintang di langit kalau bisa. Seperti bintang di langit, demikianlah nanti keturunanmu. Ketika Abraham mendengar janji Tuhan itu, Alkitab menuliskan Abraham mengambil keputusan untuk percaya akan janji Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Apa yang mendasari Abraham untuk percaya dengan perkataan Tuhan? Saudara, yang mendasari ialah dia mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Sekarang ketika Tuhan memberikan firman pada kita, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Dan kalau kita meresponi panggilan ini dengan saudara selalu menyeting satu waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dalam hadiratnya. Kita berdoa sampai sedemikian rupa. Kita melatih diri kita bersaat teduh, ya. Kita menyembah Tuhan, membangun mezbah. Engkau membangun mentalmu seperti itu. Maka kita akan mengalami Tuhan bukan cuma ada di surga, tapi Tuhan ada bersama kita. Tuhan ada di depan kita. Bahkan Tuhan ada di dalam hati kita. Maka sejak saat itu saya percaya perkara-perkara surgawi akan menjadi nyata dalam hidup kita. Semua kebutuhan kita yang sudah Tuhan persiapkan secara rohani oleh Tuhan akan bisa kita tarik dalam lahiriah kita dan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Saudara, waktu kita mendeklarasikan Tuhan adalah Allah yang sudah menyembuhkan, ini bukan lagi kata-kata yang kosong yang tidak ada artinya. Ketika kita perkatakan firman, ini bukan tindakan agamawi, tapi ini real, memastikan menjadi realita dalam hidupmu. Perkara-perkara rohani ini akan menjadi perkara lahiriah dalam hidupmu. Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah dan mengembuskan napas hidupnya. Dan hembusan nafas dalam dirimu memberikan kita kemampuan untuk kesadaran akan perkara rohani. Tetapi sayangnya, hari-hari yang jahat dan masa-masa sukar telah berhasil mencetak keberadaan kita sehari-hari. Sehingga kesadaran akan perkara-perkara rohani semakin padam, ya, menjadi semakin surut, tidak sensitif lagi, tidak ada kepekaan lagi akan perkara-perkara rohani. Tanpa kita sadari, kesensitifan kita sudah hilang. Dan kita dipaksa untuk sensitif akan perkara lahiriah. Karena adanya masa-masa yang sukar dan sulit ini. Saudara, sedang Alkitab memberi tengah penegasan bahwa Allah itu roh. Dia menyediakan semua yang kita butuhkan dalam lahiriah, dalam bentuk roh. Oleh karena itu, biarlah kita terus berdoa agar kesensitifan akan perkara rohani terus terbangun dalam hidup kita. Sehingga akan bertumbuh dalam kehidupan kita. Ketika perkara-perkara rohani terus bertumbuh, terus kita mencari Tuhan, kita akan mengalami perjalanan hidup kita di dalam alam lahiriah ini berbeda. Kenapa? Karena selalu diselimuti oleh hadirat Tuhan. Kita akan memiliki perkara-perkara rohani yang Tuhan sediakan untuk memperlengkapi hidup kita. Kuasa Tuhan akan bekerja kuat di dalam diri kita sehingga kita betul-betul bisa mengalami kemenangan yang gilang gemilang dengan sesungguhnya. Kita menyebut Bapa di surgamu dan kita memanggil Yesus, maka kita bisa mengimajinasikan mentalitas kita, batin kita, kita merasakan Tuhan benar-benar ada di dalam kita dan hadiratnya itu menguasai hidup kita. Kita lihat bahwa Tuhan itu akan melindungi kita. Seperti pada bangsa Israel. Waktu bangsa Israel menghadapi tantangan nyata, ada laut Tebro yang luas di hadapannya.
di belakangnya ada tentara Mesir yang mengejar. Tetapi kita lihat ancamannya ini memang nyata, kelihatan ya, bahwa ada laut Teberau, ada tentara Mesir. Tetapi perlindungan Tuhan itu juga nyata. Ada malaikat Tuhan, ada tiang awan, ada tiang api, ada penyertaan Tuhan yang sangat real dan nyata. Saudara, seharusnya realiti Tuhan yang memimpin Israel ini harusnya juga nyata real dalam memimpin kehidupan kita. Sekian waktu lamanya kita lihat bahwa keadaan hidup manusia, orang-orang percaya, sudah sekian lamanya realita Tuhan itu menjadi barang yang langka, ya, jarang sukar ditemui di antara orang percaya. Sehingga Yesus pernah bertanya, kalau anak manusia datang lagi, masihkah ada iman di bumi ini? Tetapi ada kabar baik dari Sang Raja memberi undangan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Dan ketika kita meresponi panggilan itu, saudara, kita imajinasikan, kita kondisikan mental kita mulai melatih diri kita, maka kita akan melihat Bapa sesurga itu akan bersama dengan kita. Saudara kita lihat, apapun yang terjadi, kalau kita sungguh-sungguh merasakan, menaklukkan rasa sakit, khawatir, rasa kita dengan mengucap syukur, ya, dengan bersorak-sorai, maka kita akan tahu bahwa mujizat Tuhan itu akan senantiasa dekat di hadapan kita. Tantangan boleh nyata ada, tapi perlindungan Tuhan juga nyata. Sakit penyakit boleh nyata, tapi kesembuhan dari surga juga sangat nyata. Pergumulan dan masalah boleh nyata, tapi Roh Kudus mulai membuka hati kita. Jawaban dari Tuhan juga sangat nyata. Saudara, kita tahu bahwa kuasa Roh Kudus itu memampukan kita untuk kita bisa membuka mata rohani kita. Kita lihat Elisa bersama bujangnya di kota Dotan. Pada waktu bangun pagi-pagi, bujangnya itu bangun pagi melihat kota Dotan dikepung oleh tentara Raja Aram. Saudara, dan Elisa menjadi ketakutan. Saudara, apa yang kita lihat secara lahiriah sering membuat kita ketakutan sehingga kita menjadi lemah, tidak berdaya. Tetapi Elisa tidak melihat yang lahiriah, dia melihat di dalam alam roh, dia melihat yang ilahi, ya, dia sadar akan perkara ilahi, sehingga akhirnya Elisa berkata, jangan takut. Orang-orang Arab, Elisa mendoakan bujangnya dan mata bujangnya itu dibukakan oleh Tuhan. Dan kita lihat bahwa tentara surga melilingi Elisa dalam jumlah yang jauh lebih banyak dan tentara Arab. Kita lihat juga waktu Saul dan seluruh Israel melihat Goliat, mereka melihat dengan mata lahiriah, menjadi ketakutan mereka. Mereka menjadi lari ketakutan. Tetapi ada seorang anak muda yang bernama Daud, hidup dalam kuasa yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Saudara, dia dikatakan bahwa perkara-perkara surgawi itu nyata dalam hidupnya. Alkitab menulis Roh Tuhan berkuasa atas hidup Daud. Maka sebagaimana Daud menghadapi Goliat dan mendengar perkataan Goliat, respon Daud datang. Dia berkata, meskipun kau boleh datang dengan perkataan Goliat itu disangkal dengan Daud dengan perkataan, engkau boleh datang dengan tombak dan lembing, tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Saudara, mungkin ada Goliat yang ada di depanmu, ada tantangan besar sebesar Goliat. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang, tidak perlu takut. Engkau memunculkan respon ilahi. Sadarlah bahwa Tuhan Yesus jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar, jauh lebih perkasa daripada segala tantangan yang ada di dalam hidupmu. Saudara, kita lihat, semakin kita berjalan dalam kebenaran, itu iblis semakin memusuhi dan semakin membenci kita. Tapi saya tegaskan, jangan takut. Karena terlepas dari niat jahat iblis akan menguasai kita, ya, batin kita, ya, menguasai diri kita, untuk menyingkirkan hadirat Tuhan dalam hidup kita.
Tapi selama kita dipimpin Roh Kudus, kita akan mengalami keadaan yang sama seperti di dalam 1 Samuel 5 ayat 2. Waktu orang Filistin mengambil tabut Allah dibawa masuk ke kuil Dagon. Keesokan harinya imam-imam kuil Dagon menjumpai Dagon itu jatuh tertelungkup, mukanya sampai ke tanah di hadapan tabutnya semula. So, Dagon itu dikembalikan di tempat semula. Tapi besok paginya tampaklah bahwa Dagon ini jatuh dan mukanya jatuh di tanah di depan tabut Tuhan. Dengan kepala Dagon dan kedua tangannya terpenggal, terpelanting ke ambang pintu. Sehingga tinggal badannya yang masih tinggal. Saudara, siapa yang melakukannya ini? Saya percaya ada tangan Tuhan yang kuat yang melakukannya. Siapa yang memotong kepala kaki Dagon? Adalah tangan Tuhan yang melakukannya. Saya mau saudara, bahwa realita Tuhan ini adalah janji Tuhan. Jika realita Tuhan ini terus kita bangun dalam hidup kita, ketika kita percaya, bukan cuma Tuhan itu ada di surga, tapi percayalah, Tuhan itu dekat dengan saudara, ada di dalam hati saudara, bersama saudara. Ketika kita disertai oleh Tuhan, Tuhan ada di dalam hidup kita, saudara. Sehingga waktu kita menumpangkan tangan kita atas orang yang membutuhkan, maka bukan tangan kita lagi, tapi tangan Kristuslah yang melayani itu. Ketika kita harus berkata-kata, ya, maka bukanlah mulut kita yang berkata-kata, tetapi Kristus yang di dalam kita yang sedang berkata-kata. Saudara, sekali lagi saya katakan, bahwa tantangan boleh sangat nyata, tapi perlindungan Tuhan juga sangat nyata di dalam hati kita, yang mencengkeram batin kita, yang terus menjaga kita, bahwa Tuhan adalah gembala kita, yang menjaga kita, menyertai kita. Ya, ada tiang awan, tiang api dalam hidup kita yang memastikan bahwa tentara musuh tidak bisa mendekat kepada kita. Kita lihat satu lagi, Musa. Ketika Musa berinteraksi dengan Tuhan 40 hari 40 malam, dia ada di atas gunung dalam Keluaran 3-nya. Saudara melewati penjabaran firman Tuhan pada sore hari ini, maka kita percaya, ayo kita tuntun hidup kita, mulai bersekutu dengan Tuhan, sungguh-sungguh, ya. Kita dipanggil untuk mencari Dia, ayo kita cari Dia dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan merasakan bagaimana hadirat Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kalau hadirat Allah ada dalam hidup kita, saudara, kita akan seperti ada satu dorongan dalam batin kita. Kita rasanya ingin menyembah Tuhan. Ingin rasanya kita itu membaca firman. Ingin kita, kepengin kita tuh di dalam diri kita tuh menyanyi, memuji Tuhan. Meskipun nadamu tidak cocok, ya, berantakan. Mungkin pasanganmu terganggu. Kamu sendiri mungkin terganggu. Tapi buat Tuhan, it's okay. Tuhan tidak pernah terganggu. Karena Tuhan melihat hatimu. Semakin mata kita melihat Tuhan, kita betul-betul percaya pada Tuhan. Hati kita mencintai Tuhan. Maka ada aliran air hidup. Bukan cuma semata kaki. Akan naik selutut. Dan akan naik sepinggang. Menjadi sungai yang besar. Hati kita akan semakin menyala-nyala. Mencintai Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin.